Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, NIM 2008 301026, semester 2. Saya akan menjelaskan materi tentang pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya saya akan menampilkan diagram atau bagan tentang materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di semester 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat pada pendidikan formal, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tujuan dari adanya pendidikan kewarganegaraan ini untuk membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Peran pendidikan kewarganegaraan terhadap seorang sarjana ataupun orang yang profesional yaitu sebagai pendukung dan pembangkit. Yang kedua, ada esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Sebelum adanya negara Indonesia, sudah ada terlebih dahulu identitas, yaitu suku bangsa dari masing-masing daerah. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1908, rakyat Indonesia semakin sadar akan jati dirinya. Puncaknya, para pemuda berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Identitas nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental. Yang kedua, identitas instrumental. Yang ketiga, identitas alamiah. Materi selanjutnya yaitu esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang peraturan pemerintahan. Konstitusionalisme merupakan gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Sehingga dengan adanya konstitusionalisme, rakyat dapat terlindungi dan mendapat haknya serta membantu pemerintahan. Pentingnya konstitusi sebagai upaya pemerintah agar mendapat kepercayaan dari rakyatnya. Adapun perkembangan konstitusi di Indonesia yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1965. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen pada tahun 1998 sampai sekarang.
Materi selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Indonesia sebelum menjadi negara terdapat banyak sekali kerajaan, sehingga menimbulkan aspek factum unions dan factum subjections. Pada awal era reformasi terdapat tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tujuannya demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan sebanyak 4 kali. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 seperti pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan ketetapan MPR mengenai HAM. Materi selanjutnya, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak merupakan suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu, sedangkan wajib merupakan beban yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Hak dan kewajiban sifatnya timbal balik. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 hingga 34. Materi selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga Indonesia. Hak dan kewajiban bersifat dinamis. Hak kodrat atau natural right menurut John Locke yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik yang tidak dapat dicabut oleh sebuah negara. Untuk perkembangan hak dan kewajiban, hak lebih berkembang di daerah barat, sedangkan kewajiban sudah sejak lama mendominasi di daerah timur. Dengan berkembangnya hak di barat, menghasilkan hak kebebasan dan hak bersamaan derajat antar setiap etnis masyarakat. Materi selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila. Indonesia mengalami praktik demokrasi dari masa ke masa yang berbeda. Menurut Budiarjo tahun 2008, dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia dibagi dalam 4 masa. Yang pertama, masa Republik Indonesia 1, tahun 1945 sampai 1959. 2. Masa Republik Indonesia 2, tahun 1959 sampai 1965. 3. Masa Republik Indonesia 3, tahun 1965 sampai 1998. 4. Masa Republik Indonesia 4, tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi itu penting dan harus dipelihara dan dihormati oleh setiap warga negara. Setiap negara memiliki ciri khas demokrasinya. Setiap demokrasi pasti memiliki banyak kendala. Asas demokrasi Pancasila. Yang pertama, asas kerakyatan. Ada asas kemufakatan, ada asas kedaulatan rakyat, ada asas kekeluargaan, ada asas kekuatan mayoritas, asas minoritas, atas penjaminan HAM, asas luber jurdil, asas persamaan, dan asas toleransi. Materi selanjutnya, implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang berorientasi pada kebebasan dan persamaan Barat.
Kota Madinah merupakan negara yang didirikan atas dasar persatuan masyarakat. Demokrasi sekuler timbal balik antara agama dengan pemerintah. Sedangkan demokrasi di Indonesia itu demokrasi Pancasila. Komponen yang membuat tegaknya demokrasi. Pertama, negara hukum. Yang kedua, masyarakat madani atau civil society. Yang ketiga, infrastruktur politik. Yang keempat, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara hukum. Indonesia memiliki lembaga peradilan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Gustav Rebrut, seorang ahli filsafat Jerman, membagi 3 unsur penegak hukum. Yang pertama, Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Yang kedua ada Gerechtigkeit atau unsur kemanfaatan. Yang ketiga ada Sicherheit atau unsur kepastian. Macam penegak hukum di Indonesia. Ada lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Selanjutnya ada lembaga peradilan, yaitu ada pengadilan umum atau pengadilan sipil. Selanjutnya ada pengadilan tata usaha negara atau PT-UN. Selanjutnya ada pengadilan agama. Materi selanjutnya, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Hakikatnya adalah keutuhan Nusantara dalam arti cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Adapun mengenai tujuan wawasan Nusantara, yaitu untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan sosial. Dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan wawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Materi selanjutnya ada konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah sebuah bentuk strategi untuk mempertahankan dan membela negara yang mana merupakan kondisi dinamis bangsa yang berdasarkan pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik datang dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas dalam mewujudkan tujuan negara. Materi selanjutnya yaitu mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Pembinaan ketahanan nasional mempunyai sasaran, yaitu membina dari segi keuletan, ketangguhan, dan membina tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, dalam arti tidak membiarkan begitu saja, sehingga dapat berkembang menjadi kekuatan yang sulit untuk diatasi. Materi selanjutnya ada anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kepedulian,
kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Dalam konteks anti korupsi, mahasiswa juga memiliki peran penting dengan kemampuan berpikir kritis dan lebih reaktif sehingga sangat diharapkan untuk masyarakat. Dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi, mahasiswa diharapkan sebagai penggerak terdepan mewakilkan suara rakyat dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.